final Liga Pilihanku TVRI. 3. Juara 3 Grand Final bermain drum band kategori perorangan belira tingkat DKI. 4. Juara 1 Grand Final Cipta Pesona Bintang RCTI. 5. Juara 2 final pemilihan Gadis Shower to Shower. 6. Juara 1 final Bintang Radio dan Televisi se-Jawa Barat. 7. Juara 1 final atau Grand Championship Laser Karaoke Pioner se-Asia di Shanghai, Cina. 8. Juara 1 final tingkat nasional Lomba Lagu-Lagu Perjuangan. 9. Juara 1 Grand Final Indonesian Idol pertama tahun 2004. Dan yang ke-10, juara 1 Grand Final Golden Memories Asia pada tahun 2019. Nah, selain itu, beliau juga kurang lebih sudah mengeluarkan sekitar 40 album yang tergabung, antara lain album pop Indonesia, album pop rohani, album pop daerah, juga album pop internasional yang direkam di London tahun 2005, dan juga 3 lagu rohani di tahun 2017. Nah, selain itu, beliau juga sering tampil dalam berbagai acara, yaitu acara pemerintahan, acara kepresidenan atau kenegaraan, gathering, wedding, dan juga pelayanan. Wah, banyak sekali ya, Jebing ya, untuk prestasi yang telah diperoleh. Ya, semoga amin. Ya, semoga bisa menginspirasi dan memotivasi anak-anak. Oke. Amin, Bu Siska. Ya, Ibu, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mohon izin dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Andreas Sugiono, untuk menyampaikan pengantar ya Pak ya. Kepada Bapak Yono, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Siska. Selamat pagi Ibu Joy Tobing. Selamat pagi dan Pak selamat Sugiono. pagi juga anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Ya, tentu hari ini hari yang cukup menggembirakan bagi kami, terutama terima kasih atas undangan kami untuk Ibu Joy Tobing yang berkenan hadir dan menjadi narasumber untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Mungkin di lain waktu juga bisa kami minta untuk menjadi narasumber untuk anak-anak Tarakanita secara nasional. Itu. Ya, senang hati Pak. Puji syukur, ya, untuk puji syukur bahwa Tuhan juga memberikan hari ini hari yang luar biasa, walaupun kita belajar dari rumah, tapi tentu dengan harapan nanti belajar dengan Ibu Tobing memberikan pengalaman bagi anak-anak kami. Itu anak-anak itu penghargaan yang didapat oleh Ibu Tobing ini tidak dapat secara gampang, tetapi perlu perjuangan. Itu ya Bu Tobing ya. Ya Pak. Tidak hanya langsung terkenal menjadi narasumber dari kecil, bahkan dari usia 5 tahun ya, sampai sekarang pun tetap masih belajar ya Ibu Tobing ya untuk bernyanyi ya. Nah, sekali lagi sedang prestasi dari Ibu Tobing ini, mudah-mudahan anak-anak nanti bisa bagi ilmunya dengan anak-anak, sehingga pagi hari ini nanti anak-anak bisa belajar bersama dengan Ibu Joy Tobing, bisa belajar menyanyi, mungkin teknik menyanyi, atau mungkin pengalamannya Ibu Joy dengan prestasi yang sangat luar biasa. Semoga daya juang yang dimiliki oleh Ibu Joy Tobing ini juga nanti menularkan kepada anak-anak didik kami, anak-anak Tarakanita yang memang
salah satu nilai keutamaan kami adalah conviction, daya juang. Nah, itu mudah-mudahan yang menginspirasi anak-anak kelas 3 dan kelas 4 itu. Tentu sekali lagi bukan hal yang mudah untuk mencapai penghargaan dan kejuaraan seperti itu. Nah, harapannya sekali lagi bahwa anak-anak nanti bisa belajar, bisa menimba ilmu dari Ibu Joy Tobing. Dan kami atas nama keluarga besar SD Tarakanita II mengucapkan selamat untuk proses untuk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Yono. Oke, pasti anak-anak ini sudah tidak sabar ya Ibu ya untuk mendengarkan cerita, untuk mendengarkan sharing dari Ibu Joy Tobing. Maka sekarang saya serahkan waktu dari sekarang sampai akhir nanti kepada Ibu Joy Tobing. Kami siap mendengarkan cerita, kami siap mendengarkan sharing dari Ibu Joy Tobing. Kepada Ibu Joy Tobing, kami persilahkan. Terima kasih Bu Santi. Ibu Santi, Ibu Siska, maaf. Yang saya tampilkan di layar ini kelihatan? Ya, kelihatan. Dengan materi yang akan saya berikan? Ya, kelihatan Mama. Ibu. Ya. Apakah terlihat tulisan bernyanyi dengan ketulusan hati, Ibu Siska? Iya, terlihat Ibu, terlihat. Baik anak-anak yang saya kasihi, beserta kepala sekolah dan semua guru yang saya hormati, terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada anak-anak. Pagi hari ini, Ibu Joy akan memberikan judul Bernyanyi dengan Ketulusan Hati. Bernyanyi dengan ketulusan hati. Supaya anak-anak bisa mengerti apa yang dimaksud dengan bernyanyi ketulusan hati. Tapi sebelum itu, kita akan lihat apa saja sih yang akan Ibu Joy berikan di pagi hari ini dengan yang dimaksud bernyanyi. Mari kita lihat di halaman selanjutnya. Apa itu bernyanyi? Bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Melantunkan suara adalah mengeluarkan nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Pasti anak-anak sudah mendapatkan pelajaran yang dimaksud dengan nada itu terdiri dari C, D, E, F, G, A, B, C. Seperti itu. Jadi itulah yang harus dikeluarkan pada saat kita bernyanyi, yaitu melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Kita lanjut lagi. Tangga nada. Nah, tadi seperti yang Ibu Joy sampaikan, tangga nada adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Tangga nada memiliki interval, memiliki jarak. Jarak dari nada C ke D, jarak dari tangga nada C ke D, 1 intervalnya. Dari tangga nada D ke E1, dari tangga nada E ke F1/2, F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C1/2. C, D, E, F, G, A, B, C. Anak-anak pasti sering mendengar dengan sebutan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seorang yang menyanyi disebut penyanyi. Yaitu seperti profesi yang Ibu Joy jalankan dari sejak kecil sampai saat ini. Yaitu sebagai penyanyi. Karena seseorang yang melakukan pekerjaan menyanyi disebut penyanyi. Di sini Ibu Joy sertakan ada gambar Ibu Joy waktu menang Indonesian Idol 2004. Ada penyanyi favorit Ibu Joy, Adele, dan juga Mariah Carey. Bernyanyi bisa dilakukan sendiri, yaitu solois. Nyanyi sendiri dia, secara perorangan, tidak dibantu oleh orang lain. Bernyanyi bisa juga dilakukan bersama-sama, yaitu secara grup. Pasti anak-anak bisa mengenal era zaman Ibu Joy masih remaja ini grup Spice Girl. Jadi bergrup itu bisa terdiri dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan yang paling banyak kita bisa lihat di paduan suara.
Bernyanyi bisa dilakukan dengan iringan musik. Nah, ini ada gambar yang Ibu sertakan waktu Ibu bernyanyi, diiringi dengan orkestra. Ada ditemani dengan 4 orang backing vokal. Ini nyanyi dengan diiringi musik. Bernyanyi bisa juga dilakukan tanpa iringan musik, yaitu orang sering mendengar akapela. Nah, ini dia akapela. Mereka bernyanyi tanpa iringan musik. Iringan musik yang mereka tampilkan itu semua dari instrumen suara yang mereka keluarkan. Ya, ini grup pentatonik. Kita lanjut lagi ya. Suara adalah bunyi yang dapat didengar melalui gelombang tertentu. Pada saat kita bernyanyi, pastinya kita akan mengeluarkan suara. Itu kalau kita bernyanyi. Tapi kalau kita bermain musik, suara atau bunyi yang dikeluarkan yaitu melalui instrumen musik yang kita mainkan. Contoh, kalau kita bermain piano, pastinya kita akan mengeluarkan suara piano, seperti yang Ibu mainkan ini. Nah, kalau suara adalah bunyi yang dapat didengar melalui gelombang tertentu. Ada 6 jenis suara. Ada 6 jenis suara yang dibagi menjadi 2, yaitu pertama kategori pria. Kategori pria itu terbagi, ada suara tenor, ada suara bariton, ada suara bass. Kita bisa lihat dalam paduan suara. Bisa lihat gambar yang Ibu Joy berikan. Nah, di sini ada beberapa kelompok suara pria. Ada tenor. Tenor adalah suara pria tinggi. Jadi kalau pria tersebut mengeluarkan suara tinggi di range suaranya, kita bisa kategorikan dia memiliki suara tenor. Suara bariton adalah suara tengah daripada suara pria. Dia tidak rendah, tidak tinggi, tapi di tengah, itulah bariton. Suara bass itulah yang suara paling rendah dimiliki pria. Nah, pasti anak-anak sudah ada yang ikut tergabung dalam paduan suara kan? Sudah. Ada yang di bagian tenor, bariton maupun bass. Begitu juga dengan suara wanita. Suara wanita dibagi menjadi 3. Sopran, mezzo-sopran maupun alto. Sopran adalah suara tinggi wanita. Mezzo-sopran adalah suara tengah antara suara sopran dan alto. Alto adalah suara rendah wanita. Kalau suara alto, anak-anak tahu nggak suara seperti apa? Itu suara alto, suara rendah. Kalau suara sopran, seperti suara tinggi ya, suara tinggi wanita. Jadi, ya, suara tinggi wanita itu sopran. Siapa di sini anak-anak yang pernah ikut paduan suara, anak-anak wanita yang mendapat bagian suara sopran? Pasti ada dong. Dan juga ada mezzo-sopran. Mezzo-sopran itu suara tengah. Dia memiliki range suara tidak rendah maupun tidak tinggi. Kita lanjut lagi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat akan bernyanyi. Jadi anak-anak harus ada poin-poin penting yang kita perhatikan saat kita akan bernyanyi, yaitu pernafasan. Pernafasan terdiri dari 3. Ada pernafasan dada, pernapasan perut, pernapasan diafragma. Pernapasan dada sering kita lakukan pada saat kita mau berolahraga. Pada saat kita berolahraga, pernapasan dada sering dilakukan bagi para perenang, para pelari, maupun olahragawan lainnya. Pernapasan perut inilah sering juga digunakan pada saat kita mau bernyanyi. Perut dikembungkan seperti agak membesar, lalu otot perut inilah yang akan kembang kempis yang mendorong pada saat setiap kita bernyanyi. Pernafasan diafragma adalah pernafasan di ruang otot perut. Pernafasan diafragma inilah yang sering dipakai bagi setiap penyanyi, bagi setiap orang yang ingin bernyanyi, karena pernafasan diafragma inilah pernafasan yang paling maksimal
pada saat kita mau bernyanyi. Pada saat kita menggunakan pernafasan diafragma, otot ruang perut ini datar, sehingga ruang rongga di dada maupun di perut dia membesar, sehingga kita bisa mengatur dengan baik pada saat kita bernyanyi dengan menggunakan pernafasan diafragma. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pengucapan, yaitu artikulasi. Penting sekali bagi setiap penyanyi harus bernyanyi dengan mengucapkan kata-kata yang jelas. Tidak boleh kita tidak membuka mulut. Jadi kita harus membuka mulut dengan lebar. Minimal 3 jari harus bisa mengukur, di mana itulah patokan kita membuka mulut supaya mengucapkan kata-kata dengan jelas. A, I, U, E, O, itu huruf vokal. Huruf konsonan, B, C, D, F, G, dan lain-lain sebagainya. Jadi, wajib sekali anak-anak harus mengucapkan kata-kata yang jelas di saat kita bernyanyi, supaya pengucapan dari setiap syair lagu yang kita nyanyikan bisa diterima, bisa didengar dengan jelas. Yang ketiga, resonansi suara. Resonansi suara adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda yang lain bergetar. Kita bisa lihat di sini ada gambar mulut yang ibu sertakan, lalu ada gambar otak yang ibu sertakan. Pada saat kita bernyanyi, mengeluarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, resonansi inilah rongga udara dari suara kita ini semua bergerak, bergetar, baik juga otak, baik juga mata, hidung, pipi, dagu, bahkan di dalam rongga daripada kepala ini ikut bergetar. Ibu kasih contoh. Ma, seperti itu. Biasanya orang nyanyi asal-asal mama, mama, mama. Tapi yang dimaksud dengan resonansi suara, suara itu harus bulat. Suara yang kita keluarkan harus bisa diresonansi, harus bisa ditampung dengan baik di dalam rongga kepala, di dalam seluruh rongga muka wajah kita ini, sehingga suara yang keluar begitu indah dan terbentuk. Mama, mama, mama. Nah, makanya penting sekali bagi setiap orang yang ingin belajar bernyanyi, melatih resonansi suaranya dengan baik. Karena dengan melatih resonansi suara dengan baik, itulah yang nanti akan melatih penyanyi tersebut dapat memiliki karakter suara yang baik. Artikulasi menentukan untuk bisa menentukan resonansi suara yang baik. Seperti yang tadi Ibu Joy sampaikan, artikulasi atau pengucapan tadi Ibu sebut ma, tidak mana lebih enak mengucapkan mama atau mama mama mama. Pasti anak-anak bisa menilai mana yang lebih enak. Nah, itulah yang kita bilang resonansi suara sangat menentukan untuk bisa mengucapkan setiap syair dengan baik. Vibrato atau vibrasi, yaitu getaran suara atau gelombang suara yang dihasilkan saat bernyanyi. Banyak orang bernyanyi tidak mengatur vibrasinya dengan baik, tapi banyak juga penyanyi yang memiliki vibrasi yang masih malu-malu, dia kurang percaya diri, padahal suaranya sudah bagus, dan dia memiliki vibrasi yang baik. Tapi karena dia belum percaya diri, sehingga dia tidak berani mengeluarkan vibrasinya. Anak-anak yang Ibu Joy kasihi, mengatur vibrasi gampang. Caranya seperti ini. Mama, mama, mama. Nah, caranya seperti ini. Kalau kita ingin memiliki vibrasi, bisa kalian lakukan dengan ma. Seperti itu. Bisa pelan-pelan dulu. Ma. Kalau sudah bisa, dilakukan dengan cepat. Ma. Lebih cepat lagi. Ma. Getarannya lebih dipercepat. Ma. Ma. Do, re, mi, fa, sol. Nah, anak-anak bisa melatih vibrasi kalian pelan-pelan
dengan melatih getaran suara atau gelombang suara yang dihasilkan saat bernyanyi. Lanjut lagi. Hal yang paling penting yang kita perhatikan pada saat bernyanyi, yang paling penting juga adalah sikap tubuh saat bernyanyi. Sikap tubuh saat bernyanyi, anak-anak harus perhatikan, kita harus berdiri tegak. Tidak boleh bernyanyi dengan posisi bungkuk, yaitu dengan tidak tegak. Posisi bahu, posisi perut, posisi pinggul, posisi kaki, posisi tegak, posisi kepala harus sejajar, harus tegak. Bahunya harus tegak, perutnya dibusungkan atau dalam arti ditahan, otot perutnya ditahan, kita bisa lihat agak sedikit masuk, apalagi posisi bagian perut bawah harus ditekan. Karena posisi tubuh saat bernyanyi itu menentukan. Kalau posisi tubuh kita tidak tegak, kita tidak akan bisa mengeluarkan nafas dengan baik. Posisi kaki, yaitu kaki kanan harus maju sedikit dibanding posisi kaki kiri. Posisi kaki kanan harus lebih maju sedikit posisinya ketimbang posisi kaki kiri. Salah satu tangan memegang mikrofon. Mana yang lebih nyaman, atau tangan kiri atau tangan kanan. Tapi yang paling penting, posisi bahu, posisi perut harus tegak. Posisi kepala harus sejajar melihat ke arah depan. Posisi tubuh inilah yang menentukan pada saat kita mau bernyanyi. Karena kalau posisi tubuh kita tidak maksimal, suara yang kita keluarkan tidak akan maksimal juga. Lanjut. Penampilan saat bernyanyi. Nah, ini paling penting. Pada saat kita mau bernyanyi, penampilan itu yang paling penting harus kita perhatikan. Di sini Ibu menyertakan gambar penyanyi luar negeri, penyanyi pria Justin Bieber, dan juga penyanyi wanita. Penampilan saat bernyanyi itu penting sekali. Kita harus memperhatikan pada saat kita bernyanyi, kita harus lihat, kita bernyanyi dalam acara apa. Misalkan kita dalam bernyanyi di paduan suara, kita harus perhatikan penting pakaian yang kita pakai, sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan. Misalkan paduan suara menyanyikan lagu daerah, nah penampilannya harus kita tampilkan, kita harus memakai baju daerah sesuai dengan lagu dari daerah mana yang kita nyanyikan. Misalkan acaranya tidak terlalu berat, acaranya tidak formal, bisa kita menggunakan baju seperti ini, jaket atau baju yang sportif. Kalau acaranya agak sedikit formal, resmi, kita bisa menggunakan jas. Kalau wanita biasanya bisa menggunakan pakaian dengan celana ataupun gaun. Kita bisa sesuaikan penampilan yang akan kita berikan pada saat kita tampil sesuai dengan acara yang akan kita hadiri. Nah, yang ketujuh ini improvisasi. Apa yang dimaksud dengan improvisasi? Improvisasi adalah penggubahan lagu. Penggubahan lagu maksudnya adalah membuat lagu itu menjadi indah. Banyak orang bisa belajar improvisasi dari penyanyi luar, dari penyanyi barat, dari penyanyi luar negeri yang bisa kita pelajari teknik bernyanyinya, improvisasi bernyanyinya yang sangat bagus. Dulu Ibu Joy belajar improvisasi dari penyanyi luar, seperti Whitney Houston, Adele, Mariah Carey, dan lain sebagainya. Improvisasi ini penting sekali karena setiap lagu bisa kita gubah dengan improvisasi yang baik. Improvisasi tidak boleh berlebihan, karena kalau improvisasi berlebihan tidak akan membuat lagu itu indah. Tapi improvisasi berikanlah secukup mungkin. Yang penting lagu itu bisa indah. Bahkan lagu itu bisa memberikan warna tersendiri dengan improvisasi yang kita berikan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita sebagai penyanyi. Nah, tadi Ibu Joy sudah selesai menyampaikan hal-hal penting yang utama yang harus kita perhatikan pada saat kita bernyanyi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan poin penting juga, hal-hal yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita sebagai penyanyi.
Pasti anak-anak ada yang ingin menjadi seorang penyanyi. Nah, hal penting inilah yang harus kita perhatikan. Bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi seorang penyanyi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Ibu kasih di sini gambar tulisan karakter strong, commitment, practice makes progress, dan passion. Nah, kita bisa lihat di sini poin 1 yaitu setia menjalani proses dan konsisten. Anak-anak, kita harus setia menjalani proses, tantangan yang harus kita lewati dan konsisten. Apapun cita-cita yang mau anak lakukan, jalanilah dengan setia. Harus tekun ya, tidak boleh berubah-ubah. Jadi harus setia menjalani proses dan konsisten. Konsisten inilah yang akan menentukan nanti anak-anak berhasil atau tidak. Konsisten itulah yang akan menentukan bagaimana nantinya pada saat kalian besar, proses yang sudah kalian jalani, yang akan melihat konsisten kalian pada saat kalian meraih cita-cita kalian. Yang kedua, tekun berlatih. Harus mau latihan. Tidak boleh putus asa, harus semangat latihan. Apapun cita-cita kalian, harus berlatih. Ibu Joy, dari umur 5 tahun sampai saat ini, masih terus latihan. Karena kalau tidak latihan, kita tidak mungkin bisa memiliki kualitas suara yang baik.